Oke teman-teman semuanya, semoga baik-baik saja ya. Nah sekarang aku mau review ya. Jadi review Advance Sketsa 2 yang aku beli sekitar 6 bulan lalu ya. Nah jadi ini Advance yang aku beli 6 bulan lalu. Waktu itu harganya sekitar 2,7 juta ya teman-teman ya. Nggak tahu kalau sekarang apa sudah turun atau belum. Jadi ini paketnya bundling ya. Di sini ada bonus, kita dapat case ya, jadi case yang hard case bawaan dia seperti ini ya. Nah ini yang membuat tab ini jadi seperti laptop ya teman-teman ya. Nah ini dia review sedikit tentang spesifikasinya ya. Pada saat aku beli dulu, ini adalah Sketsa 2 yang menggunakan CPU Tiger T310 2GHz plus 1,8, RAM-nya 464GB, kamera 5+8 LTE 4G, layarnya ini sudah layar 10 in ya, ini IPS. Kemudian baterainya 6000 mAh, lalu menggunakan Android 11 dan ada Wi-Fi-nya ya. Di sini ada hadiah gratis kartu perdana smartphone yang sampai sekarang belum aku gunakan ya. Dan Advance Sketsa 2 ini masih menggunakan charger 10 watt, jadi pengecasannya ini butuh waktu sekitar 3-4 jam dari kosong. Kalau dari 20% atau 30% itu sekitar 3 jam lebih sedikit ya teman-teman ya. Nah ini setelah digunakan selama 6 bulan, di sini aku mau share kira-kira ada kendala atau tidak ya. Nah terus kualitasnya bagaimana nih Advance Sketsa 2 nih. Soalnya dulu waktu tipe yang sebelum Sketsa 2 ini, aku pernah itu ada tetangga punya, itu katanya kurang bagus ya. Di baterainya itu belum ada 3 bulan sudah kembung ya. Kemudian tabnya sudah lemot ya, dan itu tidak enak dipakainya. Tetapi untuk Advance Sketsa 2 ini, nah ini ternyata sangat jauh berbeda dengan tipe tab Advance yang sebelumnya ya teman-teman ya. Jadi walaupun mereknya sama, tetapi ini kalau aku lihat sepertinya beda banget ya. Ini kualitasnya jauh berbeda dari Advance yang sebelumnya ya. Jadi setelah 6 bulan ini tidak ada perubahan ya. Kalau kembung ini biasa kelihatan ya. Jadi di body tabnya ini akan terlihat agak melengkung atau melendung ya. Sedangkan ini enggak ya teman-teman ya. Nih aku mundur dikit. Bodinya masih oke, dalam artian masih tipis ya, tipis, tidak melendung ya. Jadi baterainya ini aman ya, udah 6 bulan. Soalnya aku juga tadinya khawatir pada saat membeli tab ini, jangan-jangan seperti tab yang sebelumnya yang digunakan oleh tetanggaku itu ya. Jadi baru 3 bulan baterai sudah melendung dan harus diganti teman-teman ya. Tetapi untuk tab yang ini aku salut ya, jadi baterainya aman, sudah 6 bulan. Dia tidak kembung ya, nih bisa dilihat ya dari bodinya yang tidak melengkung. Oke, kemudian kita akan lihat ke bodinya. Nah ini setelah 6 bulan penggunaan, ini yang pertama kita notice dari sisi casingnya ya. Nah ini di bagian kamera ini sudah baret-baret ya teman-teman ya. Jadi kualitas hasil fotonya akan terpengaruh karena plastiknya baret-baret tuh. Jadi fotonya agak buram ya, karena pengaruh dari tutup kamera ya. Ini penutup kameranya yang udah baret-baret. Sayangnya dari Advance-nya sendiri nggak mengeluarkan soft case ya untuk tipe Advance yang seri Sketsa 2 ini ya. Aku sudah tanyakan, ternyata mereka tidak ada ya. Jadi ya terpaksa ini nggak pakai case tambahan ya. Kalau lagi dipegang biasa ya kita nggak pakai case tambahan. Kecuali kalau pas ditaruh meja kita bisa pakai yang bonusnya ini ya. Nah tapi kan ini berat ya, kalau dipegang-pegang di bawah-bawah ini lumayan berat. Jadi aku kebetulan ini anakku yang pakai ya, ini bukan aku, ini yang pakai biasanya sehari-hari anakku. Jadi dia terpaksa menggunakan tab ini tanpa casing tambahan akhirnya. Nah konsekuensinya apa? Ini lecet-lecetnya kalau kita perhatikan di pinggirannya ini. Jadi pinggirannya ini sudah mulai ada lecet-lecet ya nih. Ya wajar ya karena digunakan setiap hari ya. Dan digunakannya juga seharian, jadi lecet. Kemudian nah nih ya kalau kita lihat di depan ini baret-baret. Jadi aku masih pakai yang bawaan dari pembelian dulu ya. Ini sudah waktunya ganti ini.
Oke, kita sekarang akan mencoba menyalakan tabnya ya. Nih, alhamdulillah jadi sampai detik ini kondisinya masih oke ya. Baterainya juga masih bagus dan awet bertahan seharian. Kelemahan dari tab ini dia nggak ada fingerprintnya. Nah, selain itu, jadi di sini kita masih menggunakan single SIM card ya. Nah, ini jadi kalau untuk teman-teman yang biasa menggunakan double SIM card di sini tidak bisa ya. Jadi harus pakai WiFi dan satu SIM card saja. Kebetulan memang anakku ini nggak pakai SIM card ya. Jadi dia hanya menggunakan WiFi dan di sini ada memori tambahan SD card 64 GB ya. Oke, sekarang kita buka. Nah, ini kelihatan nggak ya? Wah, ini burem ya. Jadi plastiknya harusnya dibuka dulu nih, cuman takutnya lecet ya, karena kan ini kita sering menggunakan pen ya. Nah nih, jadi akhirnya baret-baret teman-teman ya. Dan baterai yang ada di pulpen ini bawaan dia, ini masih baterai yang waktu kita beli dulu, jadi bawaan dari tabnya ya, belum diganti dengan baterai yang baru. Nih alhamdulillah ini masih awet ya baterainya ya. Tuh bisa digunakan tuh. Jadi responnya ini masih bagus teman-teman ya. Tuh, speednya juga oke ya. Mantap ya ini. Kenapa bisa begitu? Karena di dalam sistem milik Advance Sketsa 2 ini tidak ada bloatware ya. Perlu dicatat, tidak ada bloatware dan tidak ada iklan. Nah ini yang jadi nilai tambah ya untuk Advance ya. Kenapa? Karena merek lain itu ya kalau yang harga terjangkau biasanya banyak iklan dan kadang ininya berat ya, aplikasi launchernya berat ya. Kalau ini launchernya enteng dan dia nggak ada iklan, itu sangat membantu sekali bagi kita dalam melakukan pekerjaan ya. Apalagi kan ini masih menggunakan Tiger ya. Jadi untuk prosesor Tiger T310 ini ya cukup standar ya. Nih kalau kita lihat dari hasil uji benchmarknya ya, kita lihat ya AnTuTu benchmark. Jadi ini responsif banget ya pulpennya, ini aku suka ya. Nah, tuh lihat nih hasilnya teman-teman. Wah ini di atas 140.000 ya, jadi 142.571. Jadi hasil benchmarknya untuk Advance Sketsa 2 ini cukup bagus ya teman-teman ya. Nah, dia bacanya Advance 1011 ya. Ini sangat bagus ya. Kalau untuk ukuran tab yang harganya terjangkau, ini sangat lumayan ya teman-teman ya. Jadi dia tidak lemot ya. Kita mau mengerjakan apapun di sini bagus banget ya. Nih seperti ini ya. Kemudian untuk startup dan shutdownnya ini sangat cepat ya. Ini kalau aku hitung itu shutdownnya itu hanya 1 atau 2 detik ya nih ya. Nih aku coba shutdown ya nih. Ya. Kita hitung ya. Dari mulai kita ketuk ya. 1, 2, tuh 2 detik. Dia hanya butuh waktu 2 detik untuk shutdown. Sekarang kalau startupnya ya. Nah, biasanya kalau startupnya ini aku hitung hanya sekitar 40 detik ya. Nah jadi ini nggak lama, nggak nyampe 1 menit teman-teman ya. Ya tampilan startupnya juga bagus ya. Nah ini sudah masuk ya, jadi startupnya tuh nggak sampai semenit teman-teman ya. Kalau aku hitung sih biasanya 40 detik ya, 39 sampai 40 detik. Kemudian ini baterainya ini ya, baterainya ini lumayan bagus ya, karena dengan 6000 mAh itu bisa digunakan seharian teman-teman ya. Jadi kita nggak usah khawatir kehabisan baterai di saat kita gunakan, karena baterainya cukup awet, bisa dipakai seharian, dan kita hanya cukup mengecasnya di malam hari, kita tinggal tidur nggak apa-apa. Jadi paginya sudah terisi penuh. Jadi aku setiap hari ini cas tab ini hanya malam hari dan ditinggal tidur. Alhamdulillah baterainya masih bagus ya dan awet. Oke, selanjutnya untuk penggunaan di aplikasi. Jadi anakku ini sering menggunakan tab ini untuk perlombaan ya teman-teman ya. Jadi alhamdulillah dari tab ini dia sudah memenangkan beberapa perlombaan, bahkan diantaranya perlombaan yang diadakan oleh kantor Advance-nya sendiri teman-teman. Dan kebetulan anakku mendapatkan juara ya, memang bukan juara 1 ya. Nah tetapi ya lumayan ya. Jadi alhamdulillah tab ini bermanfaat ya untuk anakku melakukan tugas sekolah dan lomba-lomba gambarnya ya. Kebetulan dia biasanya menggunakan aplikasi di sini kan Ibis Pen Egg ya teman-teman ya.
Nah, jadi ini benar-benar nyaman ya penggunaan dari pulpennya ya. Nah, ini aku contohkan nih. Kemudian nih kalau kita sunting ya, di sini kita coba sunting. Nah, tuh gitu ya teman-teman ya. Nah, gambarnya jadi acak-acakan. Iya gitu. Memang ada sedikit jeda ya, tetapi ya lama-lama terbiasa ya. Tuh. Oke, ini andunya mana nih? Ntar rusak gambarnya. Ada andunya ya. Nah, nih. Jadi ini oke banget ya. Aku suka banget pulpennya, ini juga lumayan ya. Untuk harga yang terjangkau ya, lumayan responsif ya teman-teman ya. Mungkin nggak bisa dibandingkan dengan iPad yang canggih ya. Ini kan harganya juga bedanya jauh ya teman-teman. Nah, kemudian selain Ibis, ini yang sering digunakan ini Painter ya. Nah, ini dia kadang gambar di sini pakai Painter nih. Aku kan jarang pakai ini ya, jadi nggak ngerti nih sebenarnya nih. Malah ngerusak ini. Ya, begitulah kira-kira ya teman-teman ya cara penggunaan ya. Nah, ya, seperti itu. Jadi ini gambar anakku. Kemudian untuk aplikasi-aplikasi lainnya juga bisa ya. Di sini ada beberapa aplikasi ya yang di-download oleh anakku. Jadi ini kebetulan wifi-nya lagi mati ya. Jadi kita nggak bisa pakai wifi. Ini cuma lihat-lihat aja deh ya. Kira-kira seperti apa. Kalau buka aplikasi, ini contoh buka KineMaster ya. Jadi KineMaster pun bisa ya teman-teman ya. Nah, seperti ini ya. Cepet ya. Loading KineMasternya lumayan cepat. Jadi untuk loading aplikasi pun sampai saat ini masih sangat cepat ya. Jadi untuk teman-teman yang ada rencana membeli tab dengan harga terjangkau, saya sangat merekomendasikan Advance Sketsa 2 ya teman-teman ya. Memang ada yang di atasnya tetapi harganya juga beda ya teman-teman ya. Kalau Advance Sketsa 2 ini harganya di bawah 3 juta ya. Jadi masih di angka 2 jutaan. Nah, itu cukup terjangkau dan untuk digunakan sehari-hari pun sangat bagus ya, baterai awet ya, kemudian digunakan juga responnya sangat baik ya teman-teman ya. Nah, ini contoh video ya. Kalau kita menonton di sini, wah, ini kayak nonton TV ya. Jadi layarnya lebar, tampilannya juga oke ya. Nah, ini sayang memang lapisan yang plastik luarnya ini sudah baret-baret ya. Kalau nggak baret-baret sini bagus nih. Jadi untuk menonton ini sangat nyaman ya teman-teman ya. Meskipun resolusi layarnya rendah, tetapi kalau kita menonton ini gambarnya cukup jelas ya, terlihat ya, dan nyaman dilihatnya teman-teman. Untuk speakernya di sini ada dua ya. Jadi di bagian bawah ini ada dua speaker yang suaranya ini dua-duanya bunyi ya. Cuma aku nggak tahu ini stereo apa enggak ya. Yang jelas kualitas suaranya ini lumayan bagus ya teman-teman ya. Kemudian untuk hasil fotonya, karena ini baret, jadi hasil fotonya seperti ini teman-teman ya. Tuh, ya agak-agak kurang jelas ya, agak-agak buram ya, sayang ya. Seharusnya kalau nggak baret dia nggak buram ya. Kalau untuk fungsi game ini juga lumayan ya teman-teman ya, standar ya. Jadi nggak bisa untuk game yang terlalu berat. Kalau seperti Zepeto ataupun Roblox ya, game anak-anak itu masih ya nyaman ya. Di sini ada beberapa game, aku juga nggak tahu game apa ya. Soalnya anakku yang pakai ini. Nah, selama dia gunakan ini cukup nyaman, jadi nggak ada masalah ya. Tidak perlu khawatir, jadi bisa digunakan untuk berbagai keperluan kita ya. Oke, kiranya cukup sekian dulu video review untuk Advance Sketsa 2 setelah 6 bulan. Jadi kesimpulannya tab ini sangat recommended ya teman-teman ya. Adapun untuk hard case bundling ini teman-teman ya, jadi ini masih bisa kita gunakan dengan baik ya. Nah, di sini tombol-tombolnya juga masih oke ya. Kalau kita tekan ini lembut ya. Wah, ini enak banget nih ya. Kalau kita punya laptop kayak gini, rasanya nyaman ya ngetik-ngetik ya. Ini sangat mudah ya ditekannya, lembut, ringan. Tuh, enak sekali teman-teman ya. Jadi ada mousepadnya ya. Ini sama kayak di laptop ya, bisa diketuk 2 kali juga sama nih. Keren ya, jadi mirip laptop. Jadi kalau kita budgetnya terbatas, kita ingin mempunyai tab yang bisa digunakan untuk pekerjaan sehari-hari, itu cocok sekali ya
bukan hanya untuk anak-anak ya, tetapi juga untuk orang tua yang mungkin ada pekerjaan yang harus menggunakan tab. Ini bisa dipakai ya teman-teman ya. Kalau kita belum punya laptop, mungkin pakai ini juga bisa ya. Sebagian pekerjaan bisa dilakukan di tab Advanced Sketsa 2. Oke, cukup sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditulis di kolom komentar. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.